Bismillahirrahmanirrahim. Masih terluaskan dari lantai dasar Gedung Sentral Jakarta Islamic Center, Radio JIC 107,7 FM mengudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Zoma dan Fatia menyapa mitra JIC di jam 10 lewat menit waktu Indonesia bagian Barat, tepat di hari Rabu 5 Januari 2022 atau juga yang bertepatan dengan 1 Jumadil Akhir 1443 Hijriah. Alhamdulillahirabbil alamin, senang sekali di hari Rabu pagi ini dengan suasana yang begitu hangat. Program Teladan Muslimah dapat menyapa mitra JIC di ruang dengarnya, baik yang stay tune melalui gelombang 107,7 FM maupun mitra JIC yang saat ini sedang mengikuti siaran live Facebook Radio JIC. Kami ucapkan selamat bergabung dalam program Teladan Muslimah. Tema hari ini mitra JIC menarik sekali. Untuk itu jangan lupa juga kita senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga Rasulullah, sahabat, sahabiat, dan mudah-mudahan insya Allah kita sebagai umat Islam mendapatkan syafaat yaumil akhir nanti. Tema hari ini di tema penyemangat juga bagi kita semua. Sesaat lagi kita akan mendengarkan nasihat dari Bunda Fatia tentang melangkah menjadi umat terbaiknya. Tentu yang namanya waktu menjadi sebuah misteri mitra JIC, dan tentunya kita masih memiliki satu kesempatan yang Allah beri, sehingga tidak boleh kita sia-siakan untuk menjadi hamba terbaiknya. Dan tentu saja sudah hadir di studio Radio JIC Bunda Fatia yang tentunya akan menyapa mitra JIC sesaat lagi. Tapi Zoma mau sapa dulu Bunda yang sudah hadir. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, kalau kata orang Sunda kumaha damang. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Sehat Bunda. Kak. Alhamdulillah. Sama ya. Alhamdulillah. Dengan ruang dengarin. Alhamdulillah. Begitu sumringah sekali senyum Bunda hari ini. Alhamdulillah. Dan tentu saja Bunda Fatia boleh langsung menyapa mitra JIC. Terima kasih Kak Zoma. Sama-sama Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. العالمين له السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمين يا رب العالمين. وقال صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة صدق العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillah dan wa syukran kita ucapkan hanya kepada Allah. Apa kabar mitra di ruang dengarnya atau di depan HP-nya? Semoga Allah tetap memberikan kesehatan, keafiatan bagi kita. Sehat tidak afiat, maka tidak akan barokah hidup kita. Afiat tapi tidak sehat badan, maka akan menjadi halangan dalam beribadah. Mudah-mudahan setelah keimanan, hidayah, Islam menjadi nikmat yang
sangat termulia bagi seorang hamba manusia, kita masih diberikan kesehatan dan keafiatan. Sehat adalah fisik, afiat adalah kemampuan seseorang untuk bisa menggunakan harinya, kesehatannya hidup di dunia yang diberikan oleh Allah dengan menambah, ya, menambah amal soleh, menambah ibadah, menambah keimanan dan ketakwaan kita di dalam menjalani kehidupan ini. Maka Rasulullah SAW mitra selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah, la ilaha illa anta. Ya Allah, aku mohon kepadamu kesehatan dan keafiatan. Tidak ada ilah kecuali Engkau. Amin. Mudah-mudahan juga yang di rumah yang sedang kesulitan Allah mudahkan, yang sedang sakit keluarga kita, semoga Allah sempat sembuhkan dengan ikhtiar maksimal. Anak-anak cucu kita juga yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah juga berikan kemudahan untuk kesembuhan. Dan Allah berikan kemudahan dari segala sisi kehidupan kita. Di tengah-tengah begitu banyak orang-orang sangat bingung ketika diuji dengan segala macam ujian dan cobaan. Harus apa dia berpegang, kemana dia harus memalingkan wajahnya atau menengadahkan wajahnya. Tapi insya Allah kita akan tetap istiqomah dalam kondisi apapun hari ini dan yang akan datang, selama Allah masih memberikan waktu pada kita di dunia ini. Kian Kak Suma. Siap Bunda. Ya. Dan tentunya Bun, sesuai dengan tema kita hari ini adalah melangkah menjadi pribadi terbaik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini menjadi momen penyemangat juga ya Bun ya bagi kita. Kemarin Bunda sudah menjelaskan bagaimana agar kita tetap selalu istiqomah Mitra JC meskipun kita mungkin memiliki masalah dalam hidup. Nah sekarang kita sedang berlomba-lomba, kalau dikenal namanya bikul khairat ya. Harus mulai langkah pertama Bun untuk menjadi pribadi terbaiknya seperti apa? Betul. Memang ini kita kan masuk di tahun Syamsiyah ya. Tahun Al-Manak yang kalender yang memang melihat Al-Falak itu, astronomi itu dari putaran matahari. Iya Bunda. Dan itu dipakai oleh oleh Masehi ya, orang Masehi gitu. Maksudnya Masehi namanya gitu. Tentu buat kita perputaran Qamariyah juga adalah tahun Hijriah Islam kita, tapi perputaran Syamsiyah juga itu adalah tanggal yang memang Allah menyatakan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili la ayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, perputaran siang dan bulan ya, siang dan malam gitu, itu semua adalah menjadi tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang berfikir itu pasti orang-orang yang beriman. Di mana dia selalu berzikir ya. Selalu bersemangat untuk berinovasi, bermuhasabah. Berzikir kepada Allah dalam bentuk hati, ucapan dan amal solehnya, sehingga dalam keadaan aktivitas apapun ya, qiyamau wa qu'udau wa 'ala junubihim, qiyaman dalam keadaan berdiri aktivitasnya, dalam keadaan duduk atau dalam keadaan berbaring, yang sedang sakit atau yang sedang tidur untuk melepaskan lelah umpamanya ya. Iya Bunda. Semua kalau kita lihat, kita tidak melihat ini tahun baru Masehinya yang diklaim mereka Masehi, tapi ini adalah putaran peredaran matahari yang dihitung, makanya disebut dengan Syamsiyah. Kalau kita putaran bulan yang dihitung ya, maka itu adalah putaran Qamariyah. Semua ini adalah bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Maka ketika kita masuk pada putaran Syamsiyah, memang ada Januari, Februari yang mereka buat gitu ya, tapi esensinya adalah kita baik secara Qamariyah putarannya maupun secara Syamsiyah, umur kita itu semakin
menua dan semakin sedikit. Setuju Bun, dan Gitu. tentunya kita melihat begitu cepat waktu ya Bun ya, perguliran waktu sangat cepat. Dan kalau tidak salah kemarin sempat lihat postingan bahwa Ramadan pun tinggal 80-an hari lagi. Artinya memang jadi ingat lagi nih Bunda Fathia sempat nyampein juga tahun-tahun sebelumnya Mitra JC bahwa di semester kita menjadi seorang muslim ya Bun ya. Ini sudah masuk semester yang mendekati ujian di bulan Ramadan. Insya Allah. Jadi itu juga bagian itu komariahnya, bagian juga syamsiahnya adalah mau dihitung dari hijrah ya Muharram maupun dihitung dari Januari syamsiahnya, itu menunjukkan itu adalah bahagian waktu, wala asri, demi waktu yang itu dihitung dari tahun apapun kita semakin berkurang umurnya. Dan tentu ini menjadi satu ukuran buat kita ketika Allah mengatakan wala asri, demi waktu. Waktu, hari, menit ya, jam, pekan gitu ya, kemudian bulan sampai kemudian tahun, itu ada wala asri. Gitu. Wala asri innal insana lafi khusrin. Allah itu selalu dalam setiap beberapa ayatnya, ketika itu menjadi penting, harus disikapi itu menjadi satu hal yang sangat penting oleh kita umat Islam atau umat beriman, selalu mengatakan atau bersumpah dengan ciptaannya. Masa itu adalah ciptaannya. Wassama'i, demi langit penciptaannya ya. Wan najmi, demi bintang. Wasyamsi ya. Itu semua adalah ciptaan-ciptaan yang memang wal asri. Nah, itu demi waktu atau demi masa. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu sungguh berada dalam kerugian. Jadi kalau hanya jadi manusia tok Kak Zoma, kalau jadi hanya manusia makhluk saja, ya, maka ruginya. Iya, betul. Tetap rugi. Sekalipun umpamanya dia memiliki jabatan yang tertinggi di jagat raya ini. Dia menjadi pimpinan umpamanya ya. Dia mempunyai titel umpamanya. Dia mungkin baik seperti orang biasa, seperti Bunda ya, ibu rumah tangga biasa yang melewati hari-hari membesarkan anak dan cucu umpamanya. Di dapur kasur sumur jemur ya. Suami mungkin yang bekerja di tempat lahan yang memang Allah takdirkan, rezeki itu ada di situ. Semua yang dilakukan itu menjadi tidak bernilai di hadapan Allah. Innal insana lafi khusrin. Manusia itu semua berada dalam kerugian. Itu. Ketika memang melakukan sesuatu hanya untuk syahwat duniawi. Tetapi kata Allah illa. Ya, ada istisna di situ. Ada ilmu, kalau dari ilmu alat ya itu ada pengecualian dalam bahasa Inggris unless ya. Iya. Ada pengecualian kecuali gitu ya. Illa, kecuali. Siapa yang diberikan waktu hidup di muka bumi ini sekian tahun yang tidak merugi. Tidak merugi jadi ibunya, tidak merugi jadi nenek, tidak merugi jadi suami, tidak merugi dia bekerja di suatu tempat ya yang halal baik dan barokah, tidak merugi apapun yang dia sandang. Jadi pimpinan dan semuanya illalladzina, kecuali yang tidak rugi adalah amanu. Orang-orang yang iman, orang-orang yang berkeyakinan, orang-orang yang bertauhid kepada Allah. Ikatannya adalah kepada Allah, mentunggalkan Allah. Wa amilus solihat, dia membuktikan keyakinannya dengan amal soleh. Gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar lisan mengatakan aku beriman, aku Islam, Tuhanku Allah gitu ya Bun ya. Tapi juga secara pembuktiannya. Pembuktian. Jadi amilus solihat itu selalu bergandeng, amanu wa amilus solihat, sabaru wa amilus solihat, selalu ada gandarnya. Jadi gandengan amilus solihat ini adalah ini sebagai bukti pembuktian keimanannya kepada Allah, bertauhidnya kepada Allah. Makanya kalau ada orang kayak tadi ya, bekerja, melahirkan, menolong orang, itu semua menurut orang lain, manusia di dunia ini, pasti itu pekerjaan bagus. Tidak ada orang bilang berinfak itu sesuatu yang jelek, ya kan? Kemudian orang yang murah senyum, itu semua itu jelek, enggak. Pasti bagus. Tetapi kalau yang dia lakukan itu adalah tidak menjadi bukti, tidak sebagai sebuah pembuktian yang mengikatkan dirinya dengan keyakinannya kepada Allah, maka itu menjadi
dan sia-sia. Jadi kita Gitu. diberikan waktunya sama ya Bun Betul. ya. Walaupun kesempatan umur usia berbeda-beda, tapi 24 jam 7 hari semuanya sama kita lewatin. Sayang Betul. ya Bun ya kalau memang kita lewatin hanya sekedar rutinitas saja. Betul. Tanpa mungkin merasakan gitu ya, bahwa keimanan itu bisa senantiasa dipelihara oleh seorang mukmin gitu ya Iya, Bun. dan keimanan ini harus bisa mengikat, memberikan arah Iya Bunda. apa yang dikerjakan oleh seorang mukmin atau seorang hamba. Makanya kan ketika kita sholat ya, itu ada salah satu doa iftitah. Doa iftitah itu banyak ya dalam Islam diajarkan Rasul. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sungguhnya sholatku, inna sholati wa nusuki, dan kegiatan-kegiatan di luar sholat itu nusuki, aktivitas kita, rutinitas kita maksudnya sehari-hari ya. gitu ya. Sehari-hari apapun yang dikerjakan gitu ya. Wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku lillahi ta'ala. Semua harus visinya, orientasinya itu adalah hanya untuk mencari ridha Allah. Karena itu disebut dengan pembuktian bahwa kita bertauhid. Amanu wa amilus sholihat. Nah, ini yang harus kita bangun ya di awal tahun Syamsiah ini, atau mungkin mau menjelang bulan Ramadan kurang lebih 2 bulan atau 3 bulan lagi bulan ya. depan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Rabiul Awal, ini Rabiul Akhir, Jumadil Awal. Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Iya. Jadi kurang lebih 2 bulan lagi, ya kan? 2 bulan lagi di bulan Ramadan. Ini kan menjadi satu hal yang sangat penting. Kenapa Allah memberikan wal asri? Dan beritanya itu di depan tuh tentang masalah beriman dan bertakwa. Karena memang banyak manusia hari ini yang setiap tahunnya itu hanya terjebak pada rutinitas, yang kadang tidak bermuhasabah, yang kadang-kadang tidak mengintrospeksi ke dalam diri. Apa yang telah saya lakukan? Ketika saya melakukan pekerjaan, mencari nafkah gitu ya, bekerja, apakah mencari nafkah dan bekerja ini hanya sekedar untuk memberi makan istri dan anak kita ya, atau mungkin menjadi rutinitas sehari-hari karena kalau nggak bekerja mungkin nggak bisa makan, kalau nggak makan nanti sakit ya kan, kalau sakit nggak bisa berobat, kalau sakit terus-terus pasti mati kan begitu ya. Kalau itu terjadi maka itu menjadi sesuatu yang sangat naif ya, sehingga kita melakukan mencari nafkah juga menjadi sia-sia. Di rumah juga dapur kasur sumur jemur juga sia-sia, capek tiap hari kita masak ya, nyetrika, apalagi kalau emak nyuci ngepel, kalau punya bayi hamil lagi punya cucu, menjadi sia-sia itu kalau itu tidak bermuhasabah kita. Apa yang kita lakukan ini benarkah? Bahagian dari yang mengarahkan itu adalah keimanan dan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah. Artinya ketulusan dan keikhlasan kita itu hanya orientasinya kepada Allah sajakah, mencari ridha Allah, atau hanya karena memang ya saya harus lakukan itu, karena saya tidak mati saya harus lakukan itu. Jadi karena dia nunggu mati aja dia tidak mengerti gitu. Sehingga ketika waktu itu sudah tiba, maka dia menjadi terperangah ketika malaikat maut umpamanya datang ya, maka dia menjadi terkejut. Apa yang terjadi denganku? Kenapa? Karena muhasabah itu tidak pernah dilakukan. Tidak pernah kalau orang bermuhasabah kan introspeksi diri ya, masuk ke dalam diri. Apa yang sudah saya lakukan hari ini? Iya betul. Ketika saya dari rumah umpamanya ya Kak Zoma, apa yang akan saya lakukan ketika di Islamik bekerja? Apakah yang keluar adalah Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, atau yang keluar dengan rasa malas, dengan rasa segan, dengan rasa ngedumel dan sebagainya. Itu berbeda. Dan memang malas, ngedumel dan sebagainya tidak kelihatan orang. Kita hanya bisa melihat yang kasat mata, ya kan? Datang berangkat pagi pulang sore memakai busana muslimah, ucapannya di dapur kasur sumur dijalani kasat mata. Tapi Allah tidak melihat itu. Allah gandengkan dengan amanu wa amilus sholihat. Ya, makanya surah Al-Ikhlas itu Kak Zoma, itu bukan coba lihat ada ikhlasnya nggak di dalamnya? Nggak ada. Qul huwallahu ahad. Iya Bun. Allahus somad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nggak ada Al-Ikhlas di situ. Namanya Al-Ikhlas. Tapi Al-Ikhlas. Karena apa? Karena memang maksudnya ketika kamu itu demi masa melihat
waktumu itu mengalir loh. Waktu itu terus akan berjalan. Terus akan berjalan. Walaupun hari ini bulan Januari, hari ini Jumadil Akhir gitu ya. Nanti akan Rajab, Sya'ban, Ramadan terus seperti itu. Itu mengalir. Waktu itu semakin jauh meninggalkan kita. Dunia ini semakin jauh meninggalkan kita karena umur kita semakin tua. Sehingga apapun yang dilakukan gitu ya, maka itu mau tidak mau kita fastabiqul khairat ini adalah melihat ke dalam diri. Apakah yang kita lakukan itu sudah tulus dan ikhlas? Qul huwallahu ahad, Allahus samad gitu ya. Apakah yang kita lakukan itu adalah lam yalid wa lam yulad? Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dalam bahasa kita, bahasa ini mungkin Allah tidak disematkan oleh ajaran-ajaran yang dibuat oleh manusia dan tidak mengajarkan kepada manusia tentang ada Allah 1, 2 dan 3 umpamanya dan sebagainya. Allah itu adalah qiyamu bi nafsihi. Ya, sehingga apapun yang datang dari Allah itu harus menjadi agenda hidup kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kan itu. Kita harus sadar gitu ketika kita hari ini masih hidup ya kan. Kita diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah. Anak-anak kita sudah mulai besar. Bahkan kita sudah punya cucu mitra gitu ya. Tidak terasa itu. 10-20 tahun yang lalu sampai sekarang tidak terasa. Lalu bagaimana dengan 10-20 tahun yang akan datang? Apakah kita masih ada? Belum tentu. Maka memang fastabiqul khairat kita ya. Kemudian harus menjadi satu agenda hidup bahwa khalaqtul jinna ya wal insa illa liya'budun. Aku menciptakan jin dan manusia itu hanya untuk ibadah kepadaku. Jadi apapun yang kita lakukan, wanusuki, aktivitas sholat kita, ibadah kita, ibadah-ibadah langsung vertikal kepada Allah, ibadah-ibadah muamalah yang wajib, yang sunnah, yang nafilah ya, muamalah dan sebagainya. Itu semua adalah merupakan pembuktian kita bahwa itu adalah wujud ibadah kita, menghamba kita kepada Allah agar lebih baik. Betul. Itu sebenarnya. Jadi ini memang benar-benar berkaitan dengan surah yang tadi Bunda bacakan saat pembukaannya Bun ya, wal asri atau demi waktu. Nah ini Bunda sama halnya kayak ketika saat langkah pertama yang kita dapat lakukan untuk menjadi pribadi terbaiknya mitra tadi Bunda sudah sampaikan adalah bermuhasabah. Kita kadang Bun namanya manusia tuh suka telat gitu nyadarnya ya. Oh iya, ada salah di sini, ada kurang di sini. Artinya memang yang namanya muhasabah Bunda, meskipun mungkin usia kita sudah tua, adakah Bun kata terlambat atau mungkin Allah membuka selebar-lebarnya pintu maaf meskipun usia sudah mendekati usia senja Bunda? Tubu ilallah taubatan nasuha. Ya. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Nasuha itu disaring gitu ya. Benar-benar keseriusannya itu. Nasuha, tidak mengulang lagi. Jadi tidak ada kata terlambat walaupun kita tua. Walaupun baru sadar sekarang. Yang kemarin sih sadar, bukan nggak sadar kemarin. Iya Bun, kurang sungguh-sungguh kayaknya. Cuman kemarin mungkin begini, alhaakumut takatsur kemarin ya. Saking sibuknya dengan kegiatan hari-hari membuat lalai kita. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kata Allah. Sampai suatu hari kamu itu sudah ada di alam kubur, baru sadar. Nah, kita kan belum sampai di alam kubur nih, maka baru alhaakumut takatsur yang membuat kita lalai, kata Kak Zumaya. Karena begitu sibuknya, kesibukan ini tidak termaintain, ya, tidak menjadi bahagian yang mengikatkan dirinya dengan keikatannya kepada akidah kita, kepada syariat yang harusnya boleh dan tidak boleh. Gitu tidak kan. Bolehnya ya. Dan orientasinya jelas bukan kepada Allah, dia akan melakukan sesuatu karena saya ingin, karena saya punya obsesi, saya punya cita-cita gitu ya. Misi. Saya punya misinya mungkin untuk pengen ini, tapi tidak pernah mengevaluasi dalam diri kita. Ketika hari ini kita mengevaluasi, sebenarnya bermuhasabah itu dalam Islam itu tidak harus nunggu tahun baru Hijriah atau tahun baru Syamsiah atau Syamsiah ya, atau mau Ramadan gitu. Muhasabah itu sebenarnya tiap hari Kak Zoma, ya, tiap detik. Bahkan kenapa sholat ini menjadi ukuran
pembuktian keyakinan dalam rukun Islam setelah bersyahadah. Iya, karena memang orang yang mampu aqimis sholat, menegakkan sholat itu, dia dilatih untuk terus bisa berintrospeksi. Di situ ada doa, di situ ada istighfar, di situ ada zikrullah, ya kan? Di situ ada kesabaran dan sebagainya. Sehingga sholat ini bisa 24 jam itu kan 5 kali ya. Iya, 5 kali. Cuman itu kan yang paling jauh itu antara subuh dengan zuhur. Yang lainnya dekat-dekat. Iya, dekat-dekat. Atau antara isya dengan subuh yang nggak dekat. Tapi kalau dia qiyamul lail tetap waktunya juga dekat. Iya, dekat. Jam 3 udah bangun gitu habis subuh ya gitu. Subuh. Nah, ini menunjukkan bahwa orang yang tidak lalai bisa dilihat dari sholat. Manajemen waktu beribadahnya betul. ya Bun ya. Jadi nggak ada alasan sesibuk apapun pekerjaan, sesibuk apapun jabatan, tetap back to ibadah sholat tadi ya Bun ya. Tetap to Allah ya. Sholat kepada Allah. Di situ ada muhasabah, di situ ada dan artinya tidak ada kata terlambat buat kita untuk berbenah. Siap Bun. Ya, karena kita khawatir kalau kita nggak berbenah dari sekarang. Kapan? Ya, ada sebuah ada sebuah interaksi nanti, pertanyaan dari Allah di yaumil qiyamah kepada orang-orang yang melalaikan waktu, mitra, orang-orang yang sangat terlena dengan kehidupan dunianya, tanpa apa yang dia lakukan itu adalah jauh dari pembuktian dirinya terhadap akidah tauhidnya. Padahal kan dia membuktikan hidupnya adalah itu merupakan satu pengamalan daripada keimanan dan ketauhidannya. Yaitu awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Begitu nanti. Nanti ditanya tuh di sana. Apakah belum cukup, kata Allah. Ketika nanti ada orang-orang zalim tuh yang mengatas diri beriman umat Rasulullah tapi dosanya lebih banyak daripada amal solehnya. Kata Allah ketika dia minta, ya Allah, Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Wahai Allah, tolonglah aku kembalikan lagi ke dunia. Kalau seandainya aku tidak engkau kembalikan, bagaimana aku bisa beriman lagi? Nanti kalau kembalikan ke dunia lagi, maka aku pasti beriman. Kata Rasulullah itu cuma ngomong doang. Ya innahum qailuhum wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Itu cuma kamu ngomong doang. Kamu ingat kalau udah mati, barzakh ini menjadi batas ini dengan dunia, kamu tidak akan pernah bisa keluar. Lalu ditanya di situ, awalam nu'ammirkum, apakah belum cukup, kata Allah. Apakah belum cukup bagimu umur yang aku berikan? Ya, waktu yang aku berikan untuk kamu berpikir, untuk kamu mengambil pelajaran, untuk kamu terus bermuhasabah terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupanmu dan pembuktian ibadah-ibadah yang mungkin kamu lupa atau lalai atau yang kamu istiqomahkan. Belumkah cukup umur yang aku berikan pada kamu? Sementara waja'akumun nadhir, datang peringatan itu kepadamu. Ada Al-Qur'an, ya kan, ada majelis taklim, ada kiai, ada ajengan, ada ustadz, ya kan, ada guru, yang ada azan terdengar, azan tuh mana-mana terdengar kan semua. Ya ada apa waja'akumun nadhir, sementara datang semua peringatan itu. Menegur kamu itu datang. Emang belum cukup kamu minta lagi lahir ke dunia? Waktu kamu sudah aku berikan cukup. Kenapa kamu begitu? Karena alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kamu sedang sibuk saja kehidupan dunia sehingga kamu tuh lalai. Gitu loh. Nah, makanya walaupun kita sudah tua nih, kayak Bunda kan udah tua ya. Banyak dosa lah, kalau semakin banyak lama banyak dosa. Maka kita terus ingin mendekat kepada Allah. Justru semakin usia kita semakin tua, hati kita itu harus semakin luruh, semakin tulus, semakin merendah, semakin mencoba menghikmatkan diri kita di hadapan Allah. Bahwa tidak ada lagi tempat kita bisa berpaling. Tidak ada lagi tempat kita bisa surut ke belakang sehingga bisa menjadi mudah. Ya enggak? Orang tua dengan uban di kepala,
ya. Iya, Bun. Dengan tulang-tulang kita sudah semakin lemah. Ini sebuah doa daripada Nabi Zakaria ya. Ya Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Wahai Rabb, gitu kan. Usiaku sudah tua. Iya. Semua rambutku sudah memutih. Tulang-tulangku sudah menua. Kemudian kulitku sudah mulai keriput. Tapi aku tidak pernah kecewa di dalam berdoa. Gitu kan? Betul. Artinya menunjukkan bahwa nabi-nabi juga mengalami tua kalau udah sampai tua. Apalagi kita. Nah, tapi dilakukan itu semakin menyadari dirinya bahwa kita sudah tua. Kenapa? Karena tua nggak akan muda lagi, mitra. Pasti mati kita. Nggak akan bisa mundur. Nggak bisa mundur. Bayangkan saja. Orang yang wafat tidak harus sakit. Kan gitu. Sakit tidak harus selalu, itu jalan orang selalu mati. Tergantung mati mah bagaimana Allah saja gitu kan. Jadi, dan apalagi kita melihatkan begitu banyak yang muda-muda hari ini wafat. Oh ya, saya masih muda umpamanya. Saya masih muda, Bun. Saya baru punya anak 1, saya baru bahagia-bahagianya, saya punya anak 2, Ingat, mati itu tidak harus tua. Mati itu tidak harus tunggu tua. Ketika memang idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajalnya, ajal sakit, ajal diambil, ajal dan sebagainya semuanya. Enggak bisa ditarik, mundur, maju, enggak bisa. Nggak bisa di-request. Karena tidak bisa di-request. Makanya kita dalam doa, orang yang tidak pernah berdoa tidak pernah merequest. Iya. Iya enggak? Sombong orang yang tidak. Maka orang bermuhasabah itu adalah ciri-cirinya adalah dia mau berdoa. Betul. Melakukan sholat dan dia mau berdoa kepada Allah. Berikan waktu untuk berdoa. Walaupun doanya mungkin kalau lagi kerja kayak Kak Zoma ya, kayak di sini dan sebagainya. Doanya kan tidak harus di masjid terus. Bagi seorang bapak masa di masjid terus? Bagaimana cara mencari nafkahnya? Dalam kondisi apapun selalu zikrullah hati, ucapan, selalu pikiran kita gitu. Ketika mulai itu lalu seperti itu. Kita di rumah umpamanya. Seorang perempuan ya yang kerjanya di rumah. Dapur kasur sumur jemur. Selalu hamil, belum 2 tahun udah hamil lagi umpamanya dan sebagainya. Tidak mungkin kan berzikir itu duduk. Kalau pagi-pagi kita berzikir sampai syuruk gitu. Wah, ibu-ibu banyak anak gitu. Ya anaknya bisa keleleran dan beres semua. Maka apa yang kita kerjakan semua di muka bumi ini setelah melakukan sholat sesuai dengan peran, tugas dan fungsi kita masing-masing sebagai bapak mencari nafkah dan pemimpin, sebagai ibu makmum gitu ya, bisa bekerja juga boleh, dalam yang penting tidak mengganggu urusan keluarga. Maka itu harus bernilai ibadah. Dengan apa? Dengan selalu mengaktifkan hati kita untuk mengatakan bahwa ya Allah, aku lakukan ini adalah untuk mencari ridhamu. Aku melakukan ini adalah dengan niat lillahi ta'ala. Itu harus selalu hidup. Sehingga ketika dalam perjalanan, kalau itu hidup, ada sesuatu yang keliru, yang bengkok, kita cepat. Kita cepat meluruskan diri, kita tahu oh ini salah. Ini tidak boleh. Ya, nggak usah yang salah kelihatan orang. Hati mulai bengkok aja, insya Allah akan terasa. Akan terasa, betul. Hati dengki, hati hasad, hati marah, itu insya Allah akan bisa. Istaftih nafsak, kata Rasulullah. Ketika hatimu penuh dengan keyakinan, maka hatimu itu akan menjadi memberikan fatwa, memberikan nasihat kepada dirimu ketika kamu salah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Bermuhasabahlah kamu sebelum kamu itu dihisab. Jadi orang yang banyak muhasabah di kata Umar, orang yang banyak bermuhasabah, kata Umar bin Khattab ya, seorang khalifah, salah satu khalifah Rasulullah, orang yang banyak bermuhasabahlah kamu sebelum dihisab. Orang yang di dunia banyak menghisab diri, banyak mengintrospeksi diri, sehingga lahir kesadaran, lahir zikir dan ibadah, maka Allah akan meringankan muhasabah itu nanti di yaumil hisab. Siap, Bunda. Seperti itu. Insyaallah. Ya, jadi kita ingin hidup ini lebih baik tentunya. Amin. Orang yang terbaik adalah ketika hari ini lebih baik besok daripada kemarin. Kan gitu kan? Iya, Bunda. Dan hari besok lebih baik daripada hari ini. Daripada hari ini. Siap, itu Bunda. kan luar biasa. Dan itu tidak bisa terwujud, Kak Zoma. Betul.
kalau nggak dari diri kita sendiri yang memulai. Itu sesuatu yang tidak takwini, tidak seperti langsung jadi gitu, enggak. Tapi itu sesuatu yang tasyri'i, yang ada usaha maksimal dari kita untuk membangun hidup kita dengan orientasi al-inabatu ila daril khulud. Orientasi selalu kepada ukhrawi kita, kepada kehidupan ukhrawi kita. Bahwa kita hari ini adalah bukan hidup yang sesungguhnya, mitra. Allah berikan hidup kita di dunia ini adalah bukan hidup yang selamanya. Betul. Makanya bilang dunia adna itu adalah hidup yang rendah, yang fana. Ada kehidupan wal baqiyatus shalihat inda rabbihim. Yang kekal di sisi Allah itu bagi orang-orang yang soleh adalah di sisi Tuhannya nanti di akhirat. Jadi orang beriman itu adalah mengutamakan kehidupan akhirat ketimbang kehidupan hari ini. Tapi wala tansa nasibaka fid dunya. Tapi walaupun karena kita belum wafat, kita harus berusaha. Bagaimana supaya hidup ini kita bisa sehat, hidup juga kita mencari rezeki, dan ini untuk apa? Untuk ibadah. Untuk menafkahi suami, menafkahi anak, menafkahi istri, orang tua, ya. Dan kita bisa ibadah dengan sehat itu. Nah, seperti itu. Jadi bukan tujuan hidup di dunia adalah bagaimana saya bisa bahagia dengan apa yang saya punya. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Itu orang yang kufur nikmat. Dia yang hanya tahu adalah kebahagiaan itu adalah ketika apa yang dia punya, apa yang dia bisa makan, apa yang bisa dia pakai, dan apa yang bisa dia hedon, yang bisa dia tampakkan kepada orang lain. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum fil akhirati hum ghafilun. Wa hum anil akhirati hum ghafilun. Orang-orang model ini karena alhaqumut takatsur, ya, lalai karena kesibukannya, dia mengumpulkan sesuatu itu adalah untuk kehidupan dunianya, maka kata Allah, orang model seperti ini dia pasti akan lupa dan lalai terhadap kehidupan akhiratnya nanti. Ini yang menjadi kerugian bagi kita, dan disebut oleh Allah wal asri innal insana lafi khusrin. Kalau di dunia kita ini hidupnya paling umat Rasulullah, ya, a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 tahun dan 70 tahun. Itu 60-70 itu tuh mu'tarakul manaya, seperti sebuah orang yang berperang. Ada luka, ada yang mati di dalamnya. Kan udah usia-usia begitu ya. Tiba-tiba sakit, masuk rumah sakit. Enggak ngapa-ngapain, cuma makan jengkol aja masuk rumah sakit. Itu udah tua tuh. Kesel telepon. Ya ampun ya. Iya, jadi udah usia 60-70 itu adalah mu'tarakul manaya, kata Allah. Seperti prajurit perang yang bisa luka, bisa sakit, atau bisa gugur. Memang banyak yang hidup dan kematian itu di sisi-sisi itu. Maka kita ingin bahwa perputaran tahun Syamsiyah dan Qamariyah ini adalah setiap harinya itu adalah menjadi muhasabah yang sangat penting bagi kita. Orientasi hidup kita ketika kita visinya adalah mardotillah. Kita menjadi yakin bahwa kehidupan yang sesungguhnya itu adalah di akhirat nanti. Madamatis sama'i wal ardh. Jadi ketika kita masuk ke dalam surga, selama masih ada, ya, dengan kuasa Allah, maka selama itu pula kita khalidina fiha. Nah, ini orientasi seperti ini yang harus kita rubah. Karena orang yang terjebak dengan bunga-bunga dunia, biasanya orientasinya itu juga udah salah. Niatnya juga udah salah, mitra. Makanya kita berniat itu bukan hanya pada waktu sholat, Kak Zoma. Kalau kita waktu sholat, usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati fardhan lillahi ta'ala. Selalu ada lillahi, diingatkan kita kalau sholat. Sebenarnya bukan hanya sholat, karena ibadah-ibadah itu dari setiap ibadah yang bisa menjadi amal simpanan kita adalah selain sholat gitu ya. Itu ibadah-ibadah yang lain, termasuk kita tadi bekerja, termasuk kita melangkah umpamanya ke pasar, apalagi pulang dari sana, memasak, mengasuh anak, iya, betul. Semuanya ya, Bunda. Semua kita punya kerjaan di mana, rapat di mana, meeting di mana dan sebagainya. Itu harus lillahi ta'ala. Karena itu ibadah gitu loh. Cuman ibadah sifatnya apa? Ya ghairu mahdah. Yang sifatnya rutinitas. Untuk untuk
sebuah pemenuhan kebutuhan hidup. Tapi itu nilainya harus bisa nilai ibadah ketika lillahi ta'ala. Kita kadang-kadang baca usollinya itu hafal sampai lillahi ta'ala. Ketika kita masuk keluar daripada masjid, keluar dari sejadah ya, buka mukena kita, ngomongin orang jalan terus. Ya Allah. Menfitnah orang jalan terus. Melecehkan orang jalan terus. Apalagi membuat orang lain merasa kecil. Selalu orang lain merasa kecil di matanya. Jalan terus. Mengadu domba. Iya. Jadi lillahi ta'alanya itu harus mengalir ke pekerjaan-pekerjaan atau situasi di luar sholat kita. Siap Bunda. Berarti itu seharusnya minta. Makanya wal asri ini berputar. Dari mulai apa? Wasabbihuhu bukratan wa asila. Berdzikrullahnya, bermuhasabahnya itu dari mulai pagi sampai kemudian sore lagi, dari mulai sore sampai pagi lagi, dari mulai melek mata mitra sampai merem mata lagi. Gitu. Itu kalau merem mata kita sama Allah diberikan waktu lagi. Kalau nggak ada yang udah merem selanjutnya. Betul. Seperti betul. itu. Baik Bunda. Baik Bunda, sekarang sudah menuju jam 11, kurang lebih 10 menit lagi menuju jam 11. Dan kita sudah banyak sekali yang bergabung di kolom komentar Facebook. Jangan beranjak Mitra JC karena saat lagi Bunda akan menjawab pertanyaan dari Mitra JC. Yang pertama ada yang menyapa Bun dari Risha Ismayanti. Bunda, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya sering lihat di Min 22. Mungkin Man kali ya Bun ya? Min. Oh Min, bener Bun. Oh Min 22. Min itu ada madrasah. Oh iya. Min 22 Bunda, salam kenal. Kemudian Salam juga kenal kembali. ada Tanti Rahayu. Assalamualaikum Bunda. Kemudian juga ada Isabena Mariana. Assalamualaikum Bunda, sehat-sehat selalu. Amin ya Rabbal Dari alamin. Bojong ikut menyimak Bunda. Amin. Kemudian juga ada Nur Tahira Ummu Azmi. Alhamdulillah dari Rusun Marunda ikut menyimak Bunda. Kemudian juga ada Anik Susanti. Assalamualaikum, Bekasi hadir nih Bunda. Waalaikumsalam. Kemudian juga ada Sahifah Ipa. Assalamualaikum, Alhamdulillah Lumajang menyimak, sehat selalu ya Bunda. Amin. Amin. Kemudian juga ada pertanyaan pertama Bun sebelum kita menyapa yang lainnya. Ini pertanyaan dari Cucu Rukoyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda dan juga Kak Zuma, semoga sehat selalu dan dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dari Rangkas Bitung ya Bunda. Mantan subhanallah. Iya. Mungkin cuacanya juga lagi terik ya Bun. Betul. Ya. Kalau dekat pesisir biasanya terik-terik gimana gitu ya. Nah ini selanjutnya Bun, pertanyaannya mau tanya Bunda. Bicara soal waktu Bun, kira-kira bagaimana beda atau perbandingan hitungan waktu Allah dengan manusia? Yang dengan pengetahuan itu apa manfaatnya untuk manusia Bunda? Iya. Waktunya Allah nanti di akhirat tuh berbeda ya dengan waktu kita di dunia. Kalau di dunia modalnya sama, waktunya sama. Kalaupun peredaran matahari dan peredaran bulan yang dipakai oleh Masehi dan kita memakai Komariah, ada juga tahun Saka ya, tahun baru Saka juga kan beda. Tetap mereka putarannya itu kan ciptaan Allah itu ya. Iya. Ciptaan Allah semua. Peredaran matahari itu kan Allah ciptakan. Peredaran bulan tuh. Tapi kalaupun seandainya seorang yang beriman kepada Allah ataupun tidak, ketika dia mempelajari astronomi, ilmu falak gitu ya, tidak akan pernah keluar itu Isna Asyara itu. Iya. Bahwa hitungan bulan dan tahun itu adalah 12 bulan. Itu ada di dalam surah At-Taubah ayat 36 ya. Iya, Ya itu 12 bulan. Siapapun yang mempelajari, mentafakuri ya peredaran alam ini, baik Syamsiah maupun Qamariyah, mau dia beriman kepada Allah, apalagi dia tidak beriman kepada Allah, maka dia akan menemukan tahunnya itu adalah 12 bulan. Walaupun di Masehi ada tahun Kabisat ya, 28 hari 4 tahun sekali. Ada 29, 30, ada 31. Itu selalu ada. 29, 30 kalau Qamariyah. Tapi bulannya itu tetap sama, 12. Tetap sama. Tidak ada 14, 15, 16. Ini menunjukkan bahwa siapapun yang mentafakuri kebesaran Allah di alam ini dan kita gitu ya, walaupun dia tidak bersentuhan dengan ilmu Allah yang namanya firman-Nya, dia akan menemukan satu fenomena yang sama peredarannya, tetap 12 bulan. 12 bulan ya. 1 bulan 30 atau 31 hari, Iya, betul. 29, 30, 31 hari. hari. Gitu kan? Satu pekan, 1 malam
1 pekan 7 hari. 7 Coba, hari. ada nggak di almanak itu yang lebih dari itu? Enggak. ada. Cuman bedanya nanti yang Masehi ini, yang Qamariyah ini gitu ya, yang Hijriyah, yang Saka ini, yang Kliwon-Kliwon ini ada kecil-kecil gitu. Iya, Artinya tetap sama. Tetap sama. Masanya itu, waktunya itu sama intinya, Mitra. Kemudian masuk lagi 1 pekan, 1 malam. 1 malam itu 24 jam. Cuman bedanya Qamariyah itu mulainya dari jam 6 ya. Jam 6. Mulai dari jam 6 ke jam 6 lagi. Iya. Kalau Syamsiah jam 12 sampai jam 12 malam lagi gitu. Jadi bedanya itu aja, tapi tetap hitungannya 24 sama modalnya. Betul. Menitnya ya kan? Iya, jamnya jamnya. 60 menit itu sama. Itu menunjukkan bahwa kebesaran Allah itu melingkupi di atas segala apa yang kepercayaan umat manusia. Dia nggak percaya Allah, tapi ketika dia mentafakuri ya, mengkaji, merenungi, pasti akan menemukan yang sama. Apalagi ketika orang beriman, sudah ada bahwa Isna Asyara Syahran itu sudah ada di di Al-Qur'an. Tentu itu lebih memberikan suatu keyakinan pada kita. Kita antara Al-Qur'an dengan ayat-ayat yang ada di alam ini tidak akan pernah berseberangan, akan saling melengkapi dan membuktikan. Mereka yang tidak percaya kepada Allah pun bisa membuktikan sama dengan hitungan Qamariyah, dengan Al-Falaq walaupun dengan Asyamsiyah. Iya. Seperti itu. Siap, Bunda. Jadi sudah ada waktu. Nah, waktu kita beribadah itu seperti itu. Ya, ada hitungannya, ada sholatnya sebagai evaluasi harian. Evaluasi harian itu sholat. Evaluasi pekanan adalah Jumat. Ya kan? As-salatul khamsu wal juma'atu ila juma'ah. Wa ramadhanu ila ramadhan, atau dalam ayat lagi wal umratu ila al umrah mukaffiratun bainahunna idzajtunibatil kaba'ir. Itu bahasa memanajemen waktu dari mulai hari-hari sholatnya. Nah, tentu waktunya sudah ditentukan itu, dan waktu umurnya juga ditentukan oleh Allah sesuai dengan qadanya, ketentuan setiap masing-masing. Nah, kalau di alam akhirat itu berbeda. Ada satu hadis saja. Nanti gitu, satu gambaran ya, nanti ketika orang yang kaya beriman dengan orang yang miskin beriman, sama-sama beriman nih masuk surga, tapi orang beriman itu yang fakir, yang miskin lebih dulu setengah hari daripada orang kaya karena dia banyak urusannya. Satu harinya berapa? 100 tahun. Iya. Satu hari di hadapan Allah 100 tahun. 100 tahun. Coba bisa bayangkan, jadi di dunia ini berapa persennya? Iya, betul. Kalau 60 tahun umur kita, Belum itu 60 tahun hari, 60 tahun. Iya. Ini satu hari 100 tahun. Belum nyampe satu hari 100 tahun kan, Zoma? Iya. Kita boro-boro 100 tahun, orang 60 tahun udah dead. Jadi kalau dihitung satu harinya di sana, kita sebenarnya hidup 60 tahun itu cuma berapa? Iya. Dibagi deh tuh. Sedikit, tidak ada seujung kuku. Makanya hidup di dunia itu qalil, sementara hidup di dunia itu cepat. Ya, ada yang mengatakan ketika malaikat itu ke atas itu 50 alfa, 5.000 tahun gitu ya. Itu menunjukkan bahwa masa-masa di dunia itu berbeda dengan masa-masa di akhirat. Iya, Bunda. Dan itu dan makanya kita sebenarnya bersyukurlah karena umat Rasulullah ini tidak terlalu jauh lama ya dengan waktunya Nabi Nuh 1000 tahun kurang 50 tahun ya. Nabi-nabi sebelumnya, Nabi Adam, kita cukup 60, Rasulullah 63 tahun gitu. Kita nggak jauh beda gitu. Kalau sudah 70, 80 tahun itu udah nggak bisa kemana-mana. Iya. Ya, udah jalan aja udah susah, betul nggak? Paling sholat udah banyak duduk gitu kan, sedikit bergerak aja leher begitu, udah mulai sakit kepala ya, merem, puyeng, melek, puyeng, semua muqtarakul manaya. Nah, tapi karena memang sampai segitu belum diambil sama Allah buat orang beriman, maka itu menjadi waktu yang sangat dimanfaatkan. Tua kita pun harus dimanfaatkan. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, itu doa Rasulullah. Wahai Allah,
jadikanlah kehidupan yang Engkau berikan kepada kami ziyadatan min kulli khair, itu bertambah kebaikan dan keberkahan hidup kami di hadapan-Mu. Betul. Gitu. Nah, ini perbedaan-perbedaan inilah yang oleh kita harus yang harus kita sikapi, bahwa hari-hari di dunia tidak sama dengan hari-hari di akhirat. Bagi orang-orang yang mampu membuktikan keyakinannya dengan amal solehnya, amal ke aktivitas hidupnya adalah merupakan pengamalan dari keyakinannya dan diterima penghambaannya kepada Allah dan dia ridhoi oleh Allah, maka hari-harinya walaupun satu hari itu 100 tahun itu menjadi indah. Masya Allah. Indah. Tapi coba bayangkan kalau hari-harinya alhaakumut takatsur, lalai karena sibuk dengan dunia, lalai karena sibuk menumpuk apapun gitu ya. Sehingga dia lupa dengan uban yang sudah mulai memutih di kepala. Bukan nggak boleh Kak Zoma kita kaya, bukan nggak boleh kita mencari, karena di dunia harus ikhtiar. Tapi tidak boleh terlalaikan, ya. Dia hanya tahu yang lamuna zahiran minal hayati dunia, seperti orang kafir yang dia tahu adalah bahagia di dunia ketika saya punya uang, ketika saya punya mutiara, ketika saya punya berlian, ketika saya punya rumah, ketika saya punya kontrakan, ketika saya punya, kan gitu. Yang dia tahu hanya itu kebahagiaan dunia, sehingga yang dia tumpuk itu adalah wa fil akhirati an-ghafilun. Kehidupan akhiratnya itu terlalaikan, sehingga dia menjadi orang yang sibuk dengan dunianya dan sibuk untuk menumpuk apa yang seharusnya dia tinggalkan, harus dia tinggalkan akhirnya, dan dia merugi di akhirat. Makanya kata Allah di dalam satu surah apa nama itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah Az-Zumar ayat 15. Fa'budu ma syi'tum min dunih qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin. Ayat 15 Kak Zuma, ketemu enggak? Az-Zumar 39 ayat 15. 39 ya Bun ya. Iya. Quran surah Az-Zumar ayat 15. Sebentar Bunda. Wa'budu ma syi'tum min dunih qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin. Ya. Maka sembahlah selain dia sesukamu, wahai orang-orang musyrik, katakanlah sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Ini bahagian dari wal asri innal insana lafi khusrin. Dijelaskan nih dari beberapa ayat. Satu contoh yang termasuk khasirun, mitra, fa'budu ma syi'tum. Silahkan kamu, denganmu kamu beribadah kepada aku, kata Allah. Kul, katakan bagi kamu yang hidup di dunia terlalaikan. Maaf, ini memang untuk orang kafir. Tapi ada orang yang mengaku dirinya muslim, yang lahir dari rahim seorang ibu muslim, KTP-nya muslim, boleh jadi perilaku dan akhlaknya, sifat-sifatnya sama seperti ini. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang disampaikan oleh Allah. Fa'budu ma syi'tum min duni. Maka beribadahlah kamu sesuai dengan kehendakmu. Kamu mau menyembah selainku, kata Allah. Kul, katakan wahai Muhammad, katakan wahai orang beriman kepada mereka, innal khasirina, sesungguhnya orang-orang yang merugi di dunia ini adalah alladzina khasiru anfusahum, adalah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, orang-orang yang lupa terhadap dirinya sendiri, orang-orang yang lupa terhadap tugas dan tanggung jawabnya di hadapan Allah, orang-orang yang tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, orang-orang yang tidak mengerti peran, fungsi dan tugas dirinya di dunia di hadapan Allah. Wa ahlihim, dan akan rugi juga keluarganya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi kalau kita rugi dalam keluarga, si istri rugi, suami rugi model seperti ini akan merugikan wa ahlihim, seluruh keluarganya. Jadi bukan kita sendiri yang rugi Kak Zoma, tapi kita akan merugikan keluarganya. Kenapa? Karena suami yang rugi, istri yang rugi, yang lalai, itu akan mempengaruhi
terhadap anak-anak cucu, orang tuanya, dan seterusnya, samping, kanan, kiri, atas, dan bawah. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Ketahuilah, demikian itu, dia itu dalam keadaan hidup yang merugi, hidup yang nyata ruginya. Khusranul mubin. Jadi kembali lagi, bagaimana supaya tidak rugi? Alladzina amanu wa amilus shalihat. Jangan pernah terlepas aktivitas ubudiyah kita secara fisik, baik secara muamalah maupun secara vertikal kepada Allah, dengan akidah dan tauhid kita untuk selalu lillahi ta'ala, untuk selalu adalah wabtughiya bihi wajhu, untuk selalu mengorientasikan kita untuk mencari ridha Allah. Kalau itu terlepas, maka semua apa yang kita punya dikasih oleh Allah itu akan menjadi sia-sia, menjadi tempat kerugian yang luar biasa di hadapan Allah. Karena apa? Karena akan dimintakan pertanggungjawaban, mitra. Ya, akan dimintakan pertanggungjawaban. Ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu, inna sam'a wal absara wal af'ida ulaika kana anhu mas'ula. Kamu diberikan penglihatan, diberikan hati untuk memahami, diberikan telinga untuk mendengar, kemudian itu kamu tidak pakai, atau maka semua itu akan dimintakan pertanggungjawaban. Apa yang kamu lakukan hari ini? Seperti itu. Jadi waktu kita hari ini adalah singkat. Tapi ketika masuk babul maut, pintu maut, mulailah sebenarnya itu hidup yang sesungguhnya. Bahagia yang sesungguhnya, atau rugi-rugi, khusranul mubin. Rugi yang sesungguhnya. Allahu a'lam bishawab. Ya baik Bunda, terima kasih untuk jawabannya Bun. Sebenarnya ada pertanyaan lagi Bun, satu tadi dari Sahifah Ipa, tapi Zoma scrolling di kolom komentar belum muncul. Nanti coba di ini kali ya, screenshot kalau muncul komennya. Nah gini, kita lanjut lagi Bun ke penyapa berikutnya. Ada Mas Kriska, Keseman Sahadir. Sebenarnya di atasnya masih ada lagi Bun, tapi Zoma udah scrolling tadi belum muncul dari sini. Sehat selalu Bunda dan juga Kak Zoma. Ada juga Pip Gurajak, pinjam buku gratis nyimak hadir. Ada juga Paut Semekar, Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Syukron Bunda untuk ilmunya, selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ada Dian Sakinah, TPQ Umatan hadir. Ada juga DKM Baitus Syukur ikut menyimak, barakallah Bunda. Ada juga Sinar Lakonea Abadi menyimak. Kemudian juga ada Mardia Vira, Assalamualaikum. Mama KF5 menyimak. Dan juga ada Murniati Pambang, alhamdulillah ikut menyimak. Dan juga ada Eis Nur Hasana, alhamdulillah menyimak. Nah sebelum nanti mungkin Kak Sahifah Ipa boleh mengirimkan ulang pertanyaannya. Kita menyapa satu pertanyaan lagi ya Bun ya. Ini ada yang bertanya, Bunda, siapa sih yang dimaksud orang kaya menurut Islam? Terima kasih Bunda jawabannya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisal ghina ghinal mal, walakinnal ghina ghinan nafs." Ya. Bukan orang yang kaya itu adalah yang menumpuk harta, banyak harta, tinggi jabatan, tinggi titel, apalagi banyak anak. Ya. Banyak. Walakinnal ghina ghinan nafs. Akan tetapi orang yang kaya di hadapan Allah, jangan di hadapan manusia, di hadapan Allah, adalah yang kaya hatinya dengan keimanan kepada Allah, kaya hatinya dengan penuh kesadaran bahwa hidupnya adalah hamba Allah, kaya dalam hatinya karena dia berkeyakinan dia adalah makhluknya, dan tugas dalam di hidupnya adalah hanya beribadah kepada Allah. Bahkan ketika dia menikah, itu juga bagian dari sebuah nilai ibadah. Punya anak, ketika dia mencari nafkah, ketika dia mengumpulkan sesuatu, itu semua dalam rangka beribadah kepada Allah. Karena apa? Karena dia punya keyakinan bahwa dia hidup di muka bumi ini adalah bukan main-main. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un? Karena manusia banyak yang nyangka begitu, Kak Zuma. Apakah kamu menyangka bahwa aku ciptakan kamu itu dalam keadaan main-main? Ya, dalam keadaan bersedagurau lalu kun fayakun? Tidak, kata Allah.
Karena kebanyakan manusia nyangkanya, saya hidup sudah enak, hidup sudah ini, zonanya udah nyaman, udah nggak ada yang dikhawatirkan. Dia lupa bahwa sebenarnya hatinya itu kalau tidak diisi dengan keimanan ketakwaan, dia sebenarnya fakir, dia sebenarnya miskin, dia sebenarnya adalah orang yang paling rugi. Orang yang paling rugi itu kan orang yang fakir miskin hatinya. Khusranul mubin, seperti itu gitu loh. Ya. Jadi orang yang selalu melakukan sesuatu itu orientasinya adalah bahwa saya ingin menegakkan segala kebaikan, amal soleh sesuai dengan syariat dan yang mencontoh pola hidup Rasulullah di muka bumi ini. Baik secara pribadi, dalam keluarganya maupun dalam masyarakatnya. Ada komunitas gitu, bahwa dia ada membangun peradaban, kehidupan peradabannya dalam dirinya, ditularkan kepada keluarganya sebagai sebuah usrah, kehidupan yang baik, usrah yang baik. Di situ ada syariat ya, di situ ada ada aturan-aturan yang terus hidup karena hidup hatinya kepada Allah, maka dia hidupkan aturan-aturan syariah. Fi buyutin adzinallah, di dalam rumah-rumah yang adzinallah, diizinkan Allah itu untuk anturfa'a wa yudhkara fiha ismuhu wa yusabbihu lahu bil ghuduwi wal asal. Ketika dia menikah, dia bukan hanya sekedar mencari uang minta sama Allah untuk makan, tapi dia berusaha maksimal agar anggota-anggota keluarganya semua punya nilai keyakinan yang sama seperti dirinya, dan ditampilkan, dibuktikan, diiklankan, sehingga bagaimana anak menjadi anak yang soleh, Bunda. Bapak dan ibunya menjadi ahli ibadah yang baik. Tetap mencari nafkah karena itu tugasnya ibadah juga. Bagaimana mendidik anak keluarganya, semua supaya keluarganya itu punya yang sama, orientasi yang sama, visi yang sama, orientasi ukhrawi, mardatillah. Supaya ketika melakukan sesuatu dalam keluarga itu adalah semua lillahi ta'ala. Melangkah keluar rumah lillahi ta'ala. Ya kan? Bahkan masuk ke WC saja harus doa gitu ya. Apalagi masuk keluar yang bukan, yang mungkin di WC, kalau di luar, di tempat-tempat yang bermaksiat, ya berdoa, banyak berzikrullah, tidak memasuki itu. Kenapa? Karena memang di rumah sudah terbiasa. Di rumah biarnya sudah bersih. Bunda. Itulah sebenarnya walakinnal ghina ghinan nafs. Orang model begini, mau dia kaya, mau dia miskin, tidak menjadi pengaruh bagi dia. Tetap aja dia istiqomah. Siap. Tapi bukan berarti bahwa kita itu harus miskin, harus kaya kita ini umat Islam ya. Karena memang rizki Allah itu kaya, al-ghaniyyu, wallahu ghaniyul hamid. Gitu. Nah, kalau umpamanya kata Allah, lalu kok mengatakan bahwa orang innal ghina ghinan nafs walakinnal ghina ghinal mal walakinnal ghina ghinan nafs laisal ghina ghinal mal. Bukanlah kaya itu adalah karena harta. Allah mengatakan begitu. Ayahsabuna annama numidduhum min mali wa banina nusari'u fil khairat. Karena manusia kalau udah semua lengkap, semua punya Kak Zoma, itu seolah-olah hidup zonanya nyaman. Hidup tuh sudah bahagia sesuai dengan keinginannya. Allah memberikan bahasa begitu di dalam surah Al-Kahfi kalau tidak salah, paling terakhir ya. Bunda. Ayahsabuna annama numidduhum min malin wa banina nusari'u fil khairat. Apakah kamu menyangka manusia ketika aku menambahkan hartamu, punya begitu banyak harta, ada fasilitas menjadi pemimpin, ya, menjadi ini, menjadi itu, punya titel yang tinggi, dengan titel itu kamu punya sebuah kebanggaan, ya, sebuah kebesaran nama. Dan apakah kamu mengira ketika anakmu bertambah, anakmu banyak, sekolah semua dan sebagainya, lalu itu menunjukkan bahwa aku memberikan kebaikan yang banyak kepadamu. Ayahsabuna annama numidduhum min mali wa banin yusari'una fil khairat. Itu termasuk menyegerakan kebaikan bagimu? Tidak. Ya. Innal ladzina wal ladzina hum bi rabbihim musyfiqun min khasyati rabbihim musyfiqun. Kata Allah, tidak. Orang-orang itu yang kaya, orang-orang itu yang dicintai Allah adalah walladzina min khasyati rabbihim musyfiqun. Ketika dia punya ataupun dia tidak punya, dia membangun kekhusyuannya dan ketakutannya, keimanannya dan kepada Allah, sehingga dia tidak merasa sombong dan angkuh dan pongah ketika dia punya, dan tidak merasa rendah diri, bahkan
sampai kepada kufur ketika dia diuji dengan ketidakpunyaan. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Yang Allah lihat orang yang kaya itu adalah ketika dia menjalani hidupnya tidak menyekutukan Allah syai'a dengan segala sesuatu. Makanya tadi disuruh jalan, silakan kamu beribadah kepada Allah, kepada selain Allah. Tapi kata Allah, kamu rugi semuanya, punya anak banyak rugi, punya jabatan rugi, punya ini rugi, dan seterusnya. Ya, walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Dan orang-orang yang ghina, yang kaya hidupnya adalah ketika dia taat dan patuh kepada ayat-ayat Allah, beriman dia kepada Al-Qur'an. Dia menjalani kehidupannya dengan syariat Islam. Dia menjalani kehidupannya adalah uswatun hasanahnya, pola hidupnya adalah Rasulullah. Orientasinya semua ke situ. Baru semua itu. Walladzina yu'tuna, kemudian dia memberikan apa yang aku berikan kepada mereka, berinfak. Ma'anfaqu. Dia mampu memberikan sesuatu yang aku berikan, dia berinfakkan itu sebagiannya. Baru itulah yang disebut dengan gusari'una fil khairat. Dia adalah orang yang kaya. Jadi bukan berarti bahwa kita tidak boleh kaya. Silahkan berusaha, tetapi tidak boleh alhaakumut takatsur. Tapi tetap hatinya tidak terlalaikan. Tetap orientasinya adalah untuk kehidupan ukhrawi kita. Ketika mendidik anak, menyekolahkan anak kita harus menjadi solehah. Bukan hanya sekedar sarjana, bukan hanya sekedar teknokrat, bukan hanya sekedar sosial politik, tapi dia harus soleh dan solehah. Karena memang anak yang menjadi jariah itu bukan yang punya titel, tapi yang solehah, yang ibadahnya baik, yang kaya hatinya, yang berdoa ketika kita sudah tua atau ketika kita sudah berkalang tangan. Seperti itu. Baik. Allahu a'lam bishawab. Baik Bunda. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya Bun, 15 menit lagi ya Bunda. Jam setengah. Sini ada pertanyaan dari Sahifa Ipah. Pertanyaan dibantu oleh Mbak Dara. Pertanyaannya, Bunda, bolehkah kita mengkodok sholat? Ini yang pertama ya Bun ya. Padahal kita sudah memberikan waktu yang sangat gampang untuk mengkosor sholat apabila kita dalam perjalanan. Jadi bolehkah kita mengkodok sholat? Kemudian juga Bunda, apakah ada ajaran apabila kita membayar atau mengkodok sholat-sholat yang terlupakan terdahulu? Kemudian apakah kita juga boleh mengkodok sholat dari orang yang sudah meninggal? Sholat, amal-amal ibadah yang tidak ada fidyah dan tidak ada kafaratnya itu adalah sholat. Artinya sholat ini tidak boleh diwakilkan. Sholat ini tidak boleh diganti dengan fidyah. Sholat ini tidak boleh diganti dengan kafarat ya, atau jizyah gitu ya, atau takzir gitu. Enggak. Karena sholat ini tiang daripada agama, arkanul Islam ya. Rukun Islam itu setelah syahadah, keyakinan kepada Allah adalah sholat. Dan sholat ini sejatinya adalah sholat ini adalah sesuatu dalam kondisi apapun, kalau kita masih sadar dan masih hidup, wajib tetap harus dilaksanakan. Maka ada yang disebut dengan sholat dalam peperangan atau sholat khauf. Dalam peperangan, setiap Rasulullah terjadi peperangan ya, di dalam kehidupan beliau, ada dalam Quran itu dalam surah, dalam beberapa surah itu sholat khauf itu, beliau tetap sholat khauf, tetap sholat. Ada tata caranya. Padahal itu dia sambil bawa senjata, yang satu sholat, yang satu menjaga di belakang. Senjatanya. Itu dalam keadaan seperti itu, nyawa taruhannya itu tetap sholat gitu loh. Nah, tetapi memang ada rukhsah, ada keringanan yang Allah berikan, tapi keringanan itu tidak difidyah atau tidak diqadha gitu. Kalau diqadha itu artinya boleh. Karena kalau ditanya, wahai Bunda Aisyah, apakah dulu kita boleh mengqadha sholat? Tidak. Dulu ketika Rasulullah itu hidup, aku dalam keadaan haid, aku hanya disuruh puasa, tapi tidak untuk mengqadha sholat. Itu salah satu rukhsah, keringanan kita bagi wanita. Coba bayangkan, kita nifas 40 hari atau 25-30 hari. Ganti sholatnya. Kemudian sholatnya disuruh qadha.
Masya Allah. Sehari itu bagian sholat wajib 5 ya iya, Bun ya. itu kasih sayang Allah Masya itu kepada Allah. kita. Iya, Coba Bun. kalau lagi haid umpamanya 7 hari ya. Iya. Umumnya 7 hari. 7 hari kali 5 waktu. 5 waktu 17 rakaat. Kapan kita? Kadang-kadang aja 4 rakaat, 3 rakaat aja masih suka lelet, apalagi 7 kali 7 hari ya. 17 kali 7 hari. 7 hari. Coba. Itu bagian dari sebuah karunia dan kasih sayang Allah kepada kita. Nah, lalu bagaimana yang qada itu? Jadi qada itu tidak ada kecuali qada itu artinya ganti ya. Satu, dia ketiduran. Kedua, dia pingsan atau lupa gitu ya. Itu boleh. Jadi ketika dia ketiduran, bangun sholat subuh nih, ketiduran. Jangan terlalu keseringan kalau sholat subuh ketiduran. Itu bukan kalau keseringan bukan apa ya? Bukan kesengaja, bukan ketidaksengajaan, tapi itu udah budaya, itu udah habit, itu nggak boleh. Pamanya nih sholat subuh kita kesiangan, padahal nggak pernah kesiangan. Bangun tiba-tiba jam 7. Nah jam 7 itu kita langsung bangun sholat subuh. Itu namanya qada. Atau kita pingsan ya. Kita pingsan bangun sholat. Oh saya belum sholat asar. Langsung sholat asar. Itu qada. Jadi ketika kita kesiangan ketiduran, lupa atau kita pingsan boleh. Jadi nggak ada kode untuk yang Yang normal sempat tertinggal gitu ya Bu. Iya, jadi yang sebelum-sebelumnya itu bagaimana qada? Puasa aja kita yang sebelumnya suka lupa, kita ngitungnya. Apalagi sholat. Makanya ada yang disebut dengan nafilah atau sholat rawatib. Atau sholat sunnah yang lain, qiyamul lail ya kan, duha, yang muakkad ya, rawatib yang muakkad, ghairu muakkad, ada sholat yang lain, sholat wudu dan sebagainya, sholat syuruk dan sebagainya. Maka ketika kita ingin bertaubat kepada Allah, tubu taubatan nasuha, tubu ilallahi taubatan nasuha, karena kita pernah melakukan kelalaian itu, maka tambahkanlah sholat yang wajib harus dilakukan tanpa harus ditinggalkan apapun kecuali haid dan nifas bagi perempuan. Kalau laki-laki nggak ada. Kemudian kalau umpamanya dia dalam keadaan apapun tidak boleh telat melaksanakannya, itu bentuk taubatnya begitu Kak Zuma. Kalau kita mau taubatnya sama Allah untuk tidak meninggalkan sholat, lalu tambahkan nawafilnya, tambahkan rawatibnya, tambahkan sholat fardunya, sholat sunnah yang lainnya. Insya Allah, karena nanti ada di hari kiamat itu, kalau nanti ada yang bolong, kita habis haid atau udah balik laki-laki, ada yang bolong nih sholatnya. Nanti kata Allah, coba lihat malaikat di tempat ibadah sunnahnya, sholat nawafilnya. Allah akan melihat itu. Kalau ternyata di situ pertaubatannya tambahin di situ, Allah akan maafkan itu dan akan ampuni itu. Dan itu kan sang kita ya. Nah kemudian apa tadi? Bolehkah kita gantikan sholat untuk orang yang sudah meninggal? Tidak ada. Ya. Kalau puasa gitu ya, bisa umpamanya kita dia niat mau haji, niat mau umroh umpamanya kan, atau dia niat ingin menakikah, atau dia ingin waktu haji dia ingin berkurban gitu ya, atau kita punya rizki, kita boleh. Bahkan sedekah gitu ya, untuk pahalanya itu boleh, karena termasuk di dalamnya ada boleh. Tapi kalau sholat tidak. Ada hadis-hadis itu yang menjelaskan yang sahih itu tidak ada. Jadi seperti itu. Kemudian yang apa lagi? Sudah selesai. Sudah ya. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan sholat tuh, kalau dia tidak bisa berdiri normal, duduklah. Tidak bisa duduk bersimpuh, maka duduklah di kursi. Duduklah di tempat tidur selonjor. Dia nggak bisa juga duduk, maka tidurlah telentang. Nggak bisa telentang juga, tidurlah dia miring. Miring ke kanan nggak bisa, miringlah ke kiri kalau bisa. Tidak bisa miring juga, sudah tuna rasa, sudah lumpuh semua. Tapi otaknya, pikirannya, kehidupannya masih ada. Maka lakukan dengan bahasa isyarat. Kalau tangan masih bisa bergerak, jadikan tangan jadi isyarat. Kalau ternyata hanya mata yang bisa berisyarat, lakukan dengan mata. Pun mata juga tidak bisa, dia harus tertutup, maka lakukanlah dengan hati. Jadi sampai kita bertemu dengan Allah.
Kalau seperti itu sakit berwudunya ada keringanan Bun seperti Iya. apa Bun? Kalau memang sangat sangat susah, tidak ada yang mewudukan ya. Kalau dia mewudukan simpelnya nggak jadi masalah, punya susah berat yang ini ya, boleh dengan tayamum. Dan kalau memang dibantu dengan tayamum, tangannya gitu ya, tangannya dipegang gitu, bantu dengan tayamum. Dibantu dengan tayamum. Dan memang kalau sangat susah sekali dia harus sholat setiap waktu karena dia ini, boleh kalau sakit parah sekali itu boleh dijamak. Ada jamak namanya jamak dan jamak qasar. Ya, walaupun jamak qasar itu kan biasanya musafir ya. Tapi ketika memang sakit luar biasa, buang-buang air, mungkin najisnya tidak memungkinkan lagi untuk membersihkan, maka bersihkan najis itu, sholatlah, ajari atau arahkan sholat agar dia bisa dijamak atau dijamak qasar. Kalau jamak yang 4 rakaat dia berat gitu ya, jamak qasar. Insya Allah yang penting koridor syariatnya itu tetap ada. Dijalani. Tidak bisa sempurna di jamak qasar. Tidak bisa sempurna berdiri, bagaimanapun sampai hatta yugharqir, sampai malaikat maut mencabut nyawa kita sampai di tenggorokan. Sudah, maka semua harus kita lakukan selama kita masih sadar. Baik Bun. Allahu a'lam bishawab. Baik Bun, satu pertanyaan terakhir Bun, 5 menit menuju jam 11:30 waktu Indonesia bagian Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, apakah boleh kita melakukan syukuran dalam rangka 4 bulan kehamilan? Katanya kan 4 bulan ditiupkannya ruh ya Bunda di janin kita. Iya. Ya, ada hadis yang memang 40 hari 40 hari 3 kali ya. Itu 120 hari itu memang langsung ditiup, itu hadis ya. Itu hadis. Jadi dari alaqah jadi mudghah, jadi tulang dibalut lagi dengan daging gitu ya. Sempurna jasadnya, maka Allah tiupkan. Wa nufikha fihi, ditiupkan. Maka jadilah dia hidup. Iya. Ini ada kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat urf ya, masyarakat lokal, dan sesuatu yang diajarkan oleh syariat. Kalau sesuatu yang diajarkan oleh syariat itu adalah tasyakurannya adalah ketika 7 hari. Al-gulamu rahinatum bi'aqiqatih. Seorang anak yang baru lahir itu akan tergadai dengan akikahnya. Tudzbahu fi yaumi sabi'ihi, dia itu pada hari yang ketujuh disembelihkan. Laki-laki adalah 2 kambing, perempuan adalah syatun, adalah 1 kambing. Kalau ar-rijal syatani, 2 kambing. Wa tusamma fihi, pada hari ketujuh juga diiklankan namanya. Wa tukhlaqu ra'sahu, juga pada hari itu juga rambutnya itu dicukur. Itu syariat ya. Syariatnya. Tapi memang ada di masyarakat lokal itu namanya adat kebiasaan. Sehingga kalau sekarang 4 hari, ada di suku tertentu 4 bulan. Di suku-suku tertentu ada yang 7 bulan gitu ya, sampai besar-besaran dan sebagainya. Itu adat istiadat gitu loh ya. Sebagai bentuk ingin menunjukkan gitu bahwa ini sudah umur sekian. Jadi adat istiadat gitu. Tapi kalau secara syariat kita melihat Rasulullah melakukan itu kepada Hasan dan Husain di hari yang ketujuh. Yang ketujuh setelah kelahiran. Iya, dan itu salah satu bentuk tasyakuran, bersyukur kita kepada Allah dan mengikuti contoh Rasulullah bahwa anak kita lahir dengan selamat. Maka diakikahkan dia dengan sapi, dengan kambing gitu ya. Seperti itu. Jadi adat istiadat. Sebenarnya bahasa syukur ya bagi orang beriman itu harus setiap detik. Itu yang harus difahami. Bahasa syukur sama dengan sabar itu harus setiap detik. Seperti layaknya kita harus selalu berzikir sebagai bentuk keimanan kita itu setiap detik. Ketika seorang itu hamil, maka sebelum hamil sudah dipersiapkan zikrullahnya ya setiap detik gitu ya. Apalagi hamil gitu ya. Apalagi sudah mulai bergerak, maka sikap, tingkah laku, keyakinan, ubudiyah yang dibaca, yang diucap, yang dizikir itu sangat menjadi bahagian bahwa itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah agar anak ini terjaga dan terlindungi. Jangan sampai terlupakan ketika 40 hari aja ngajak orang zikir, orang ngaji dan sebagainya.
Dari 1 sampai 4 bulan dia lupa dirinya sendiri untuk berdiri. Dari 4 bulan ke 7 bulan dia lupa, atau 7 bulan lagi, jangan begitu. Jadi Islam itu mengajarkan buat orang yang hamil itu, jadikan kehamilan itu adalah bagian dari keberkahan dan barokah dari Allah. Sehingga kita tahu akan melahirkan seorang generasi di masa depan, generasi nasabiyah dan generasi dakwah di masa peradaban, estafeta generasi peradaban Islam dakwah di Indonesia yang kita cintai ini. Sehingga tidak mungkin kita hamil gitu loh. Tidak mungkin sembarang hamil dengan suami orang lain kan gitu. Harus dengan laki-laki lain, harus hamil dalam keadaan halal nikah, dan harus hamil dalam keadaan ridho suami dan ridho kita gitu loh, ridhonya ibunya. Sehingga kita semua meridhoi itu, dan kita akan terus menguji kepada Allah, bermohon kepada Allah agar makan kita juga harus bagus, ya kan? Tapi juga ghina nafs, ya, kekayaan hati kita juga harus tumbuh. Gitu, seperti itu. Ya, jadi ada syariat, ada adat gitu ya, dan sebagainya. Yang adat yang dilakukan, syariatnya nggak dikerjakan gitu ya. Padahal kalau cuman hanya motong kambing murah ya. Motong kambing itu yang gede 2 juta, 2,5 juta, kalau 2 kan 5 juta. Kalau hajatan 7 hari, 7 bulanan sampai bikin dawet dan sebagainya itu bukan hanya 5 juta kan. Iya, lebih. Bisa besar ya. Sampai sawer-sawer gitu kan. Iya, jangan sampai ya, seperti itu gitu ya. Siap Bunda. Allahu a'lam bishawab. Baik Bunda, alhamdulillah sudah 3 menit lagi menuju jam 11:30 waktu Indonesia bagian Barat. Sebelum kita tutup Teladan Muslimah hari ini, ada nasihat penutup dari Bunda Fathia pastinya. Mitra Jaisi rahimakumullah. Bagi kita orang yang beriman, kekayaan itu ada di hati. Kekayaan itu ada di dalam jiwa. Maka pantas kalau dikatakan bahwa kebahagiaan itu ada di dalam kalbu kita masing-masing. Kebahagiaan itu tidak ada di luar diri kita, mitra. Harta, suami, istri, anak-anak dan cucu kita, rumah kita yang besar, usaha-usaha yang perdagangan yang kita yakini itu bisa membuat kita hidup lebih nyaman, itu sebenarnya bukan sumber atau bukan sebab dari sebuah kekayaan. Maka jadilah kita orang-orang yang mampu memupuk kekayaan itu di dalam kalbu, dengan terus mendekat, bermuqarrabah kita kepada Allah. Dengan awalnya adalah muraqabah, melepaskan seluruh cinta, seluruh obsesi tentang kehidupan dunia. Sebagai tujuan itu harus dilepaskan dalam kehidupan kita. Kita tidak akan mungkin bisa mendekat kepada Allah dengan benar dan baik kalau hijab-hijab dunia ini masih mengikat dan masih mengkungkung jiwa kita. Maka kita termasuk orang-orang yang fakir, orang-orang yang merugi kalau seperti itu. Tapi ketika kita membuat jarak, bahwa apa yang kita punya yang diberikan oleh Allah itu hanya cukup sibukkan di hati, di tangan dan kaki kita, maka hati kita tetap bersih, tetap beriman, tetap ikhlas, ya, tetap sabar, tetap hati kita menuju kepada Allah. Maka amal-amal ibadah mahdoh vertikal pun, atau amal-amal ibadah wairu mahdoh, ya, yang sifatnya muamalah pun yang kita kerjakan hari-hari sebagai peran, tugas dan fungsi kita di dalam keseharian kita, itu akan mudah kita lakukan. Tidak ada hubungannya dengan kita itu punya harta banyak, sedikit, cukup atau kurang. Bagi orang yang hatinya kaya, laisal ghina ghinal mal walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah kekayaan itu dari harta yang kamu punya, tetapi kekayaan itu sesungguhnya, ketenangan itu sesungguhnya. Karena begitu banyak orang hari ini yang punya setumpuk kekayaan, ketenangan itu ternyata tidak bisa dibeli di mana-mana. Kebahagiaan itu ternyata tidak ada di sana. Bahkan obat ketenangan, kebahagiaan, bisa tidur nyenyak dan sebagainya, tidak ada di apotek manapun, mitra. Itu ada ketika hati kita selalu bersama Allah, hidup dengan Allah, dengan syariat-syariatnya,
mencontoh dengan pola hidup yang diajarkan oleh Rasulullah, baik sebagai individu kita di hadapannya, baik sebagai kita adalah ibu atau suami atau anak, dan kita adalah anggota masyarakat yang kita cintai ini. Jadi mitra JIC, semoga persiapan kita menuju Ramadan kurang lebih 2 bulan lagi sudah mulai kita tumbuhkan ya, dengan sebuah doa. Para ulama berdoa, Rabbana Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Sebentar lagi akan bulan Rajab. Ya Allah, adakanlah keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Sampaikanlah aku di bulan Ramadan dengan kesehatan dan dengan hati yang penuh dengan kekayaan untuk menjemput sebuah tamu yang indah dan mulia, yang di dalamnya adalah penuh dengan keberkahan, di dalamnya adalah penuh dengan itqu minan nar dan maghfirah darimu. Maka itulah sebenarnya sekaya-kaya seseorang. Cari kebahagiaan di dalam diri kita ketika kita selalu bersama Allah. Ada sabar di dalamnya, ada cari ketenangan itu ketika kita bertahanus dan melakukan segala sesuatu karena Allah dan untuk tujuan ridha Allah. Insya Allah ketika itu kita terus bangun dengan ilmu dan iman yang ada dalam diri kita, maka kita akan menjadi manusia-manusia yang terarah hidupnya, manusia-manusia yang mampu memanage waktunya, manusia-manusia yang mampu mempergunakan waktunya. Wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Mitra JIC, mari kita berdoa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aqsim lana min khashyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ila liqa insyaallah. Wal afu minkum, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, jazakillah khair. Terima kasih banyak. Alhamdulillah hari ini banyak mendapatkan pengingat lagi Mitra JIC untuk bisa insya Allah istiqomah dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan tentunya saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Mitra JIC yang sudah setia stay tune dan juga yang sudah berpartisipasi di kolom komentar live Facebook kali ini, dan ikuti selalu program Teladan Muslimah setiap hari Rabu pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat hanya di Radio JIC. Akhir kata, Zoma dan Bunda Fatia mohon pamit undur diri dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.